baju, nyetrika itu kan lakon harian ya. Iya. Pasti ada pikuku yang Tuhan sertakan di situ. Iya juga. Kayak nyuci baju. Ini kan juga banyak orang gimana ya, kalau dalam nyuci baju sembarangan. Padahal itu sesuatu yang mau kita pakai, mau kita sematkan kan. Alah, apalagi zaman-zamannya mesin cuci ya, sebenarnya taruh lempar jadi gitu ya. Dia masuk bersih gitu. Sehingga orang lupa pekerten di balik nyuci baju ya. Iya juga sih. Lagi-lagi lakon harian ya, nyuci baju, nyetrika. Kadang kita jemu malas gitu ya, enak gitu, emosi gitu. Ya nggak kebayang kalau punya tenaga kuat nyuci baju sambil emosi sobek semua kan. Nyetrika sambil marah-marah, gosong baju kehormatannya. Gosong lupa, kelalai lupa kan. Ya juga ya. Nah, kayak nyuci baju, sebelum kita nyuci itu kan harus mengenali apa yang akan kita cuci dulu ya. Kita pilah-pilah, mana kain katun, mana kain mudah luntur, mana yang kotornya lebih tinggi, ada nggak di situ sesuatu yang membahayakan atau berharga, kan harus dipilah-pilah. Masih sabar kan nyuci itu. Nyuci berarti kan resik-resik, bersih-bersih. Jangan pukul rata, satu mesin semuanya, selesai sudah pekerjaan. Nggak gitu kan. Dan kita memang banyak, saya sendiri ngaku ya, banyak lalai gitu loh untuk nyuci baju. Padahal baju itu yang kita pakai sehari-hari, penyematan. Bedanya kita manusia dengan maaf binatang karena kita berbaju salah satunya. Tapi abai terhadap lakon nyuci baju. Ya, karena selama ini juga jarang merenungi itu ya, waktu nyuci baju karena wah baju habis, wah tugas ini loh. Padahal Tuhan ngasih pekerjaan ya kan, kalau kita renungkan di balik itu. Kita pilah-pilah bajunya, milah pakai rasa nggak? Pakai perhatian nggak? Ya, pengalaman nggak? Kita tahu mana yang kain luntur, mudah hancur, pengalaman kan di situ. Kalau kita reduksi, begitu juga lakon untuk membersihkan diri, lakon untuk menyematkan sesuatu pada diri kita yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang kita pakai, kawaru yang kita pakai, keahlian yang kita pakai. Kain kan harus selektif di situ. Yang jelas yang sudah kita pakai pasti akan kotor, pasti senantiasa seperti itu. Kalau nggak mungkin. Tukang baju itu nggak kaya raya. Satu kali pakai buang, beli lagi gitu kan ya. Ternyata kan enggak, senantiasa kita ulang-ulang lakon itu. Kita bersihkan. Ya kalau motivasi kita kayak sekarang lagi sadar-sadarnya, nyuci baju karena ngaji diri. Oh iya, kewajiban saya. Gambaran penyematan akan lakon saya, pekerti saya, hati saya. Iya, hati-hati itu pasti. Waktu ngeceknya juga hati-hati. Kalau pakai mesin cuci juga harus hati-hati kan, tahu campurannya mana yang luntur, mana yang enggak, sehingga tidak bercampur. Mahal bajunya, mahal ilmunya, mahal pekertinya, tapi penanganan penyuciannya salah, yang terjadi penyesalan kan. Sebenarnya siapa yang salah? Kan diri kita sendiri. Atau bayangkan misalnya, itu baju suami kita, baju istri kita, dilalanya kita ketugasan untuk nyuci, sembarangan kita nyucinya, apa yang terjadi? Rusak, malah belepotan, bukannya bersih, kecewa enggak? Dan apa potensinya? Cekcok kan? Mengeluarkan daya lebih besar lagi kan? Untuk membeli lagi, membuat lagi. Ya kalau ada waktu, jika tidak, maka lakon bersih-bersih itu dek mantep, wayai harus pas. Jangan mentang-mentang, umur masih panjang, harta masih banyak, ya, peluang masih banyak, jangan. Memang harus hati-hati lakon bersih-bersih itu. Membersihkan baju, kayak pusaka kan baju, kayak pangkat kan baju itu sama dengan pangkat, sama dengan label sosial. Bapak, emas, bujang, janda, duda, pelajar, kiai, ustadz, pejabat, sesuatu yang disandalkan itu harus dibersihkan. Tidak mungkin bersih terus, tidak mungkin. Nah kalau dikembali kepada diri ya harus nguri-nguri, harus gali-gali, gerobak-gerobak hati dong. Mana kurangnya saya, bisa saya sebagai seorang bapak,
sebagai seorang suami, sebagai seorang guru. Kalau enggak, sama halnya kita pakai baju satu itu kemana-mana aja, enak enggak? Secara otomatis akan dijauhi orang kan, tidak diterima oleh sosial. Karena lakonnya baju itu ya salah satunya harus disucikan, dibersihkan, senantiasa dibersihkan. Semakin sering dipakai berarti semakin sering dibersihkan. Pekertikan juga demikian. Tiap hari kita hidup berarti harus dibersihkan dong. Gambarnya di mana? Nyuci baju. Harus pas takarannya, rinsunya. Jangan pengharum untuk membuang noda. Harumnya harum, tapi gimana nodanya? Masih ada, melekat, malah tambah parah. Aneh kan? Bernoda tapi harum. Langsung dibilang benda keramat. Hoi, tunggu dulu. Benda baik kah itu? Baju baik kah itu? Tunggu dulu, nalar make lah. Belum tentu yang harum itu baik. Kan gitu. Nah, nerima bersih pun harus hati-hati dah. Harus cukup syaratnya, cara membersihkannya, airnya, nyikatnya harus pas. Zaman sekarang memang udah nggak nututi pakai nyuci manual, pakai mesin cuci. Terus aku nggak mau gitu bersihkan pakai mesin cuci. Giliran mati lakon bersih diri itu tetap ada medianya nyata, bersanding dengan kita sumbernya, bukan yang lampau-lampau. Giliran mati. Bedanya dulu ke sungai, sekarang di dalam rumah, di kamar mandi. Dulu pakai tangan, sekarang pakai mesin cuci. Intinya itu lakon bersih-bersih, bersihkan baju, tetap berlaku hukum-hukum Tuhan itu. Tetap ada pengantar. Enggak ada nyeleneh kan? Logis. Terus kita mau mungkir dari lakon kita sehari-hari akan kuasa Tuhan. Hai, perlu dipertanyakan. Nah, habis dicuci, apa langsung dipakai? Pasti dikeringkan. Kamu udah diprosesi dicuci hati kamu, apa langsung bersih? Wih, mantap-mantap udah belajar ilmu kawruh bersih, terus rumah usah bersih. Bahaya itu. Dipakai bisa masuk angin, justru akan makin kotor. Ya kan? Sabar, keringkan, jemur. Nggak langsung dipakai kan? Reduksi. Nah, udah kering misalnya, langsung dipakai. Setrika dulu, lulus enggak dari setrikaan. Maka yang yang nggak rapi jadi rapi kan? Pakai apa? Unsur api, unsur panas. Panas yang pas, ajini geni itu namanya nafsu yang sudah ditundukkan. Nggak bisa dong. Jemur pakai apa? Unsur panas, nafsu yang ditundukkan. Butuh nafsu kita. Nggak nafsu makannya nggak kenyang, nggak mau makan mati kamu kelaparan. Jadi kalau kita ngaji diri ya, di waktu Tuhan itu nyetrika kita, ya kudu nerima loh biar lurus loh, biar kembali ke indahnya loh. Tapi mau berapa kali pun disetrika, ketika digunakan lagi, ketika kita menjadi lakon kita manusia tetap nggak kotor lagi, dicuci lagi, dijemur lagi, disetrika lagi, senantiasa seperti itu selama kita di dunia. Ya jangan jemu-jemu, memang kita lakon kita di dunia kok. Kampung ujian di sini, bukan kampung kemerdekaan atau kampung surga, nggak ada lagi kehidupan, enggak. Logis kan? Apa yang cenderung kita lakukan setiap hari itu juga cenderung tinuju untuk ngerti diri. Jangan cukupkan hanya sebatas lakon duniawi saja. Itu pengantar loh. Habis setrika, dilipat, disimpan kan? Tetap teruji dia dipakai. Kalau nggak dipakai gimana? Tetap akan dicuci lagi walaupun nggak pernah dipakai kan? Baunya akan berubah. Tetap kotor ya kotor. Sumbernya dari mana? Manusia itu ya hina, tetap hina. Gak hina karena merasa si Tuhan. Nah, baju dari mana? Bahannya dari kayu misal, ya kan? Dari sutra, dari apanya sutra tuh? Ulat sutra coba. Yang dibuang ulat sutra kan kotor.
Kenapa kok dikatakan bersih? Ada syaratnya. Nggak ada airnya ini murni kan. Makanya kita harus mengarah pada yang murni. Dan yang berlaku, ya nggak berlaku mana bisa. Imajinasi, baju imajinasi, nggak ada. Saya udah pakai baju tapi kamu nggak pakai baju, gimana ceritanya? Nggak waras namanya. Zaman sekarang bajunya model kayak gini, kamu nggak mau. Saya mau pakai karung yang 50 kilo zaman dulu di beras. Ya, ya sesuatu yang nggak berlaku ya sudah. Gilir gumanti. Tuhan itu mau welas asih. Ya nggak sama lagi wujudnya, hakikatnya sama. Dan dipilih oleh Tuhan. Satu-satunya wakil Tuhan itu. Satu-satunya kan ketika memakai baju ini, satu-satunya bajuku mamu kan, bajuku satu-satunya. Kalau saya pakai baju 10, logis nggak? Ini saya satu-satunya baju, satu-satunya celana kan gitu. Ayo, satu-satunya, satu. Pikuku itu. Ayo, pikuku hanya satu wakil Tuhan itu. Yang masih berlaku dan masih ada selama ada kehidupan di dunia ini. Mengarah semua, hanya saja kita tidak mau mengerti, tidak menerima hakikat hidup ini. Keras hati, ya gimana nggak keras waktu nyuci baju dengan emosi. Dasar bocah kurang ajar, ngisang-ngising. Bayi kurang ajar, berak-berak aja. Nyisa. Gimana mau dapat pikukulan kawar roh, pepadan atir si ati. Lawang dicontohkan saja tidak ngerti. Malah mencaci maki, malah emosi, menandakan waktu nyuci baju emosian, nggak nerimoan, hati ini masih kasar, nggak sadar diri. Bukan salah orang atau keluarga yang goda ganti baju, kita. Seneng nggak kita kayak ibu kita karena sering nyucikan baju kita? Senang. Seneng nggak kalau kita punya istri-istri kita nyuci baju dengan baik? Habis cuci makin bagus, bukannya gosong bekas setrika. Senang kan? Bisa nggak bersihkan sendiri baju itu? Nggak bisa, harus ada yang bersihkan. Membersihkan diri hati, bersih sendiri nggak bisa. Harus ada yang bersihkan, ngarahkan. Tuhan sendiri, jangan sombong lah. Aku loh Tuhan, nah iya aku Tuhan, buat gimana? Ditunjukkan, kamu tahu bersih, tahu kotor? Karena ada yang nunjukkan. Entah itu yang nunjukkan hidung kamu, indera penciuman kamu, entah itu mata kamu atau teman kamu. Weh kotor, udah bau. Ada nggak petunjuk yang menunjukkan? Ya nggak bisa sendiri. Tuhan buat sendiri, ngerti kok sendiri. Tetap melalui wakil untuk melakukan bersih.